Sagittarius, ketemu lagi dengan aku. Kita bahas lagi ya untuk energinya kamu, khususnya percintaan di bulan November ini. Bulan lalu kayaknya aku nggak bacain deh ya, aku nggak ada bacain zodiak, cuma sedikit yang aku bacain dan aku lupa apa yang udah dibacain ya. So sorry banget karena memang jadwalnya waktu itu padat. Kayaknya sebelumnya bulan-bulan lalu aku udah pernah jelasin sampai Oktober aku bakalan sibuk banget. Dan sekarang udah November, lumayan lah udah bisa bernapas sedikit ya. Oke ya, sebelum kita mulai aku mau ngebahas dulu beberapa hal. Yang pertama bahwa uh, aku nggak terima private reading dulu, entah sampai kapan waktunya belum bisa aku jelaskan ya. Yang kedua, metode pembacaan aku untuk general reading ini itu sedikit diubah. Yang pertama, aku bagi menjadi dua bagian, ada kiri dan ada kanan, sini ya. Kenapa aku bagi dua? Ini adalah kamu dan orang yang kau fokuskan. Jadi supaya adil pembacanya, aku bacain dua-duanya gitu ya. Kalau misalnya di antara kedua belah pihak ini tidak ada yang cocok dengan kamu, salah satunya nggak ada yang pas, itu berarti bukan energi kamu. Kamu boleh cek Moon, Rising, atau Venus, atau mungkin pindah ke channel lain yang lebih pas buat kamu. Oke. Nanti teknisnya lebih jelas akan aku jelaskan saat berjalan nanti waktu aku jelasin detailnya. Oke, kita mulai dulu untuk Sagittarius. Di sini ada past life relationship. Jadi secara umum ini energi antara kedua belah pihak itu ada kehidupan hubungan masa lalu, past life relationship ya. Ini bicara tentang mantan biasanya ya. Seseorang di masa lalu, seseorang yang memiliki hubungan masa lalu dengan kamu itu datang lagi di kehidupan kamu. Atau bisa juga orang masa lalu kamu masih punya pengaruh ke kamu sampai dengan ke kehidupan kamu berikutnya. Sampai saat ini masih ada gitu loh, masih ada aroma-aromanya gitu ya di kehidupan kamu. Nah, yang perlu kita ingat bahwa mantan itu datang ke kehidupan kita itu belum tentu juga karena pengen kembali menjalin hubungan dengan kita. Ya emang gitu ya, ada yang berniat untuk jalan bareng lagi. Tapi gak semua kayak gitu. Mungkin dulunya kalian itu berpisah dengan cara yang kurang menyenangkan. Ya namanya juga pisah ya, kebanyakan tuh dengan cara yang gak enak di salah satu pihak. Jadi biasanya justru meninggalkan urusan yang belum kelar gitu. Kalau kita pernah dengar istilah CLBK ya. Kalau buat aku CLBK itu ada dua opsi. Yang pertama, cinta lama bersemi kembali. Dari opsi yang pertama itu bisa terjadi kalau memang chemistry kalian itu sangat kuat. Kalau memang kalian berdua itu adalah pasangan jiwa gitu loh, makanya bisa CLBK. Opsi yang kedua, CLBK itu menurut aku adalah cerita lama belum kelar gitu. Jadi suatu urusan belum kelar, belum selesai. Apa yang belum kelar? Kalau menurut aku, ini kemungkinan besar berhubungan dengan proses memaafkan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Bisa juga berkaitan dengan proses melepaskan, penyembuhan, ada proses pembelajaran juga. Makanya oleh Sang Pencipta, kalian berdua dipertemukan kembali untuk menyelesaikan dan melewati proses-proses tadi. Nah, kalian termasuk yang mana gitu? Kalian yang tahu ya. Jadi secara general itu yang aku dapatkan. Nah, sekarang aku akan bahas energi masing-masing pihak, yang kiri dan yang kanan. Kalian tinggal cocokkan aja. Kalian tempatkan posisi kalian apakah masuk ke kiri atau masuk ke kanan ya. Kalau salah satunya ada yang kalian lewati, yang kalian alami, yaitu berarti energi kalian. Dan berarti salah satunya lagi itu adalah energi dari orang yang kamu fokuskan atau si mantan ini tadi gitu ya. Kamu bisa di kiri, bisa di kanan. Oke, sekarang kita lihat ya. Ya, tapi kalau ingat ya, kalau misalnya dua-duanya nggak ada yang pas, itu berarti bukan energi milik kalian. Ya, kalian bisa skip aja kali ya. Oke, jelas ya.
Sekarang kita lihat di sini ada rejection. Penolakan. Penolakan atau ditolak. Apa yang ditolak? Atau menolak apa ini? Ini aku masih blur ya feel-nya. Berkaitan dengan apa? Kita lihat dulu. Bottom-nya di sini ada Two of Pentacles. Jadi, oke. Aku rasa ini bicara tentang mempertimbangkan sesuatu, memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Bisa juga konflik di dalam diri atau kebingungan. Jadi ada emosi yang saling bertentangan, dan aku rasa rejection ini bisa terjadi karena ada pertimbangan si orang kiri. Pertimbangan tentang apa itu nanti akan kita lihat di detailnya. Ya. Oke. Orang kanan di sini ada growth. Bertumbuh. Bertumbuh di sini itu yang dimaksud adalah intelektual ya, baik pola pikir ataupun kedewasaan. Dan untuk bisa menjadi dewasa secara intelektual itu dibutuhkan akal untuk bisa menilai tentang benar atau tidaknya sesuatu. Jadi itu loh yang akhirnya tuh mendorong adanya pertimbangan saat menghadapi masalah. Ya. Tadi di bottomnya ini ada The Hangman. Aku rasa ini kamu yang di kanan sedang dalam proses mencerna apa yang sedang terjadi di hubungan percintaan kalian berdua. Sekarang sedang menimbang-nimbang baik buruknya hubungan yang ada, layak atau tidaknya hubungan ini untuk dipertahankan, menimbang-nimbang setiap situasi, memikirkan lagi tentang pilihan kamu. The Hangman ini juga bicaranya tentang mempertimbangkan sesuatu ya. Sebenarnya sama, hampir mirip ya, beda-beda tipis dengan yang di kiri. Ya, mempertimbangkan sesuatu juga. Jadi proses mempertimbangkan itu, nah itu tuh adalah bagian dari growth, bagian dari pertumbuh. Proses yang aku jelaskan di awal tadi. Oke, ya itulah masing-masing situasinya secara general untuk pihak kanan dan kiri ya. Kalian cocokkan mana yang pas dengan energi kalian, yang kiri kah atau yang kanan, yang rejection kah atau yang growth. Kalau salah satunya ini ada yang pas antara ini dan ini ada yang pas dengan kamu, berarti ini memang energinya kamu yang aku tarik ya. Tapi kalau dua-duanya nggak ada yang pas ya berarti kalian bisa skip aja ya. Boleh lihat Moon, Rising atau Venus kamu, atau mau skip ke channel lain juga nggak apa-apa. Oke. Kita masuk ke detailnya. Tadi si rejection ini tadi ya. Kita lihat yang kiri tadi ya, si rejection dulu. Di sini ada The Empress, lalu di sini ada Page of Swords. Oke. Kalau ngelihat dua kartu ini, mungkin buat sebagian kamu ini hubungan kalian ini hubungan yang terdapat perbedaan usia yang lumayan jauh. Ya, ini buat sebagian dari kamu ya, nggak untuk semua gitu ya. Sebagian dari kamu ada yang berbeda usianya tuh lumayan jomplang. Dan aku pastikan di sini wanitanya itu ya di atas usia yang pria ya, karena di sini ada Empress. Empress itu kan ya keibuan gitu ya, sementara Page of Swords itu seseorang yang muda gitu ya, seorang pria muda gitu. Nah, kalaupun misalnya tidak terdapat perbedaan usia yang jomplang, bisa jadi ini menggambarkan karakter kamu yang di kiri. Kamu ini seseorang yang cerdas, yang kiri ya, bijaksana, tapi sekaligus seseorang yang waspada juga. Kalau bicara tentang hubungan, ya hubungan kalian ini saat
saat ini bisa dibilang adalah hubungan saat itu ya, saat itu. Ini kita bicara beberapa waktu ke belakang. Jadi saat kalian masih berhubungan dengan orang itu gitu, dengan mantan kamu, hubungan kalian itu tuh saat itu bisa dibilang adalah hubungan yang manis, hubungan yang kuat dan intim juga, ya kurang lebih seperti itulah. Dan aku rasa hubungan kalian berdua ini adalah hubungan yang sebenarnya membuat kalian berdua itu banyak belajar. Mungkin karena perbedaan usia yang cukup jauh, jadi kalian berdua sama-sama berusaha menempatkan di posisi yang bisa memahami satu sama lain. Tapi pada intinya, ini hubungan yang cukup dekat ya. Dan kamu yang di kiri ini memiliki cinta yang tanpa syarat untuk orang di kanan. Ini yang bisa aku jelaskan. Pindah dulu ya. Oke. Sini ada Two of Swords. Nah, hanya aja sedekat apapun kalian, seintim apapun kalian, ini adalah hubungan yang juga meragukan. Nah, mungkin karena perbedaan usia ya, jadi semacam ada halangan yang membuat salah satunya ragu, yang akhirnya membuat kebuntuan. Atau mungkin ada masalah lain yang kamu nggak bisa dapatkan solusinya. Mungkin dulu kamu berusaha menutup mata ya dengan situasi yang ada. Tapi kamu sadar sih gitu kalau suatu saat nanti harus ada pilihan yang ditentukan. Jadi ada kemungkinan juga kalau aku lihat si Two of Swords ini ada salah satu dari kamu berdua yang akhirnya pergi meninggalkan hubungan karena itu adalah pilihannya. Jadi dia mengabaikan perasaannya, menutup mata dan telinganya, memilih pergi karena merasa buntu. Karena merasa nggak mendapatkan solusi dari hubungan yang ada. Aku nggak tahu ya detail masalah dari masing-masing kalian. Bisa aja karena perbedaan usia yang menurut kalian mungkin sulit untuk ditembus, bisa juga karena masalah yang lain ya. Aku hanya baca situasi secara general. Sini ada Judgment. Jadi aku rasa sih memang hubungan kalian tuh akhirnya memang berakhir. Ada klimaks di sini. Judgment ini. Jadi salah satu dari kalian itu tuh pada akhirnya mempertimbangkan pro dan kontranya dan akhirnya memutuskan selesai. Nah, saat itu terjadi, ini kamu berusaha menghindar, kamu berusaha melarikan diri dari apa yang kamu rasakan. Ya mungkin ini adalah sesuatu yang sering terjadi ya. Hubungan kalian berdua ini adalah hubungan yang aku rasa tuh sering bolak-balik putus nyambung deh. Satu kejadian yang berulang kali terjadi dan kamu tahu ini adalah suatu kesalahan gitu ya. Kamu tahu ini bolak-balik begini ini nggak bener nih gitu ya. Karena terus terjadi berulang terus seperti itu. Kamu tuh kayaknya tuh sulit untuk melepaskan diri dari hubungan dengan dia. Sulit untuk memperbaharui diri kamu sendiri. Setiap kali dia balik ya wes. Kamu selalu terima dia lagi. Begitu polanya terulang lagi, dia pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, datang lagi gitu. Dan saat itu semua selesai, yang terakhir ini selesai gitu ya. Yang bisa kamu lakukan saat itu tuh menghindar, melarikan diri, sembunyi dari fakta yang ada. Dari perasaan sakit yang kamu rasakan. Itu sebabnya energi kalian berdua secara general di awal tadi itu adalah past life relationship. Hubungan kalian berdua itu sulit untuk kamu lepaskan. Sangat berpengaruh di hidup kamu saat itu. Bahkan mungkin sampai saat ini ya. Kita belum lihat detailnya untuk yang sekarang seperti apa. Itulah gambaran yang aku dapat ya tentang energi si kiri beberapa waktu ke belakang.
pada akhirnya sini. Di sini ada the Chariot. Ini ada satu perjuangan yang kamu lakukan. Jadi kamu mencoba untuk mengambil peluang di sekitar kamu, apapun bentuknya. Pada akhirnya seperti itu, ya. Mungkin dalam karir keuangan, aku rasa ada satu pergerakan karir yang lumayan cepat mengarah ke arah kesuksesan, the Chariot. Mungkin juga ini bicara tentang seseorang yang mencoba PDKT ke kamu, orang yang belum kamu kenal dekat. Jadi selepas kamu selesai dengan orang lama, ini ada seseorang yang mencoba mendekati kamu. Cepat banget kejadiannya, siapa dia kamu juga nggak terlalu tahu detail, sepintas aja yang kamu tahu. Yang aku lihat sih, kamu nggak juga menutup diri ya untuk orang yang mencoba mendekati kamu. Di sini kamu mencoba untuk masuk ke ranah yang selama ini kamu nggak pernah kenal. Buta tanpa tahu ada apa di sana. Harapan kamu ya, kamu cuma pengen dapatkan yang terbaik. Kamu memang belum jadian sih dengan orang yang lagi PDKT kamu. Yang lagi PDKT dengan kamu, belum jadian gitu ya. Hanya baru mulai akan dekat. Ya, aku rasa kayak gitu. Jadi belum ada kesepakatan apapun tentang sebuah hubungan. Yang jelas, kamu di sini berusaha berhenti untuk untuk merangkul masa lalu. Kamu sudah nggak pengen lagi memaksakan diri merasakan sesuatu yang kamu nggak suka. Rasa sakit yang lalu tuh adalah sebuah rasa yang kamu nggak pernah suka. Siapa sih yang suka disakiti? Aku juga nggak suka disakitin. Semua orang juga nggak suka disakitin ya. Nah, dengan dasar itulah kamu pengen melepasnya. Dan ini juga bisa bicara tentang bagaimana kamu itu memilih untuk mengendalikan semua emosi kamu karena sakit di masa lalu. Aku ngelihat ada persaingan ya kayaknya di sini ya. Kayaknya kok kompetitif karena di sini ada King of Wands ya. Kompetitif. Di sini ada Five of Wands juga. Kompetitif. Oke. Apa mungkin juga sih ya orang masa lalu kamu itu datang lagi terus mengetahui kamu udah didekati orang lain gitu ya. Jadi ada rasa kompetitif yang dia rasakan saat dia mendekati kamu lagi gitu ya. Ataukah orang baru yang ngedeketin kamu ini emang sudah punya pasangan juga? Kenapa gitu? Karena ada King of Wands itu tadi di sini ya. Ini bicara tentang King of Wands itu juga bisa bicara tentang seseorang yang sudah memiliki pasangan tapi masih berusaha untuk mendekati yang lainnya. Gitu. Jadi harus hati-hati ya. Plus juga yang si Five of Wands ini gitu, 5 tongkat. Ini bisa menggambarkan seseorang yang memiliki terlalu banyak wanita di hidupnya. Dan ini menyebabkan konflik ya. Aku rasa konflik itu lebih di dalam diri kamu sendiri juga ya gitu ya. Jadi kalau memang orang lama itu hadir lagi di kehidupan kamu, ya ternyata dia sudah ada orang lain lagi selain kamu. Ini konflik buat kamu. Mungkin kamu masih memikirkan dia, tapi dia sudah punya yang lain. Dan kalau memang ternyata ini adalah orang yang PDKT dengan kamu, bukan si mantan kamu, ya, itu pun kurang lebih sama. Kemungkinan dia sudah punya orang lain di sampingnya dia, dan itu jadi pertimbangan. Konflik di dalam diri kamu sendiri. Makanya tadi bottomnya tuh ada sini. Situ of Pentacles sini. Pertimbangan kamu di situ. Gitu. Tapi aku rasa ini bicaranya tentang orang masa lalu kamu sih ya, si King of Wands ini. Dia datang kembali ke kamu, saat dia datang ke kamu terjadi perdebatan, terjadi konflik, ya mungkin kamu belum juga bisa memaafkan dia ya. Jadi rejection di energi kamu itu adalah penolakan saat dia datang kembali karena kamu masih mempertimbangkan harus gimana ini nih gitu. Apapun alasan dia saat dia datang kembali, ini kamu belum bisa terima ya. Six of Pentacles di sini lebih menjelaskan bahwa ya kamu belum bisa terima gitu.
aku rasa kamu juga udah mulai sadar kali ya bahwa dulunya di hubungan kalian itu ada ketidakseimbangan. Dan memang ini adalah salah satu hal yang yang harus dipertimbangkan kembali gitu. Apakah akan diperbaiki atau mau gimana, atau dilepas saja benar-benar gitu ya. Ringkasnya seperti itu sih untuk kamu yang di kiri ya. Jangan lupa untuk memaafkan ya. Dengan memaafkan kita bisa menarik hal lain yang positif untuk masuk ke hidup kita ya. Selalu ingat ya, miracles and blessings, everything has its gift. Bahwa segala sesuatunya di hidup kita tuh adalah pemberian loh, keajaiban, berkah yang sudah Tuhan atur untuk kita. Sakit maupun senang, semuanya adalah anugerah. Oke. Karunia yang patut kita syukuri. Semua pasti ada hikmahnya. Ya, saat ini mungkin kamu belum ketemu jawabannya ya. Kenapa sih harus mengalami hal-hal yang menyakitkan di waktu lalu? Tapi dengan mensyukuri semuanya, ya insya Allah kedepannya kita akan bisa menarik keajaiban-keajaiban yang lainnya lagi. Ya. Oke, itu dulu yang kiri. Sekarang kita masuk ke yang kanan. Kalau tadi detail yang kiri itu pas dengan energi kamu, maka kemungkinan besar yang di kanan itu adalah detail energi milik orang yang kamu fokuskan. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita mulai ya. Ada apa sih sebelumnya? Ace of Swords. Ini perubahan sikap dari orang kanan terhadap orang kiri. Jadi kamu yang di kanan itu membuat satu terobosan sehubungan dengan hubungan kalian berdua. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran orang di kanan ini, ya. Kamu yang di kanan merasa terganggu. Ada hal yang mengganggu lah di pikiran kamu, dan kamu untuk bisa menghentikan hal yang mengganggu itu tuh kamu melakukan sesuatu, melakukan tindakan supaya apa yang mengganggu itu berhenti gitu. Kalau aku rasa ya tindakan yang kamu lakukan itu tuh sepihak sih ya, kalau ngelihat Ace of Swords ini. Sepihak, terus di sini ada Eight of Swords ya. Jadi kamu membatasi diri kamu dari pasangan kamu. Kamu membatasi diri kamu dari si orang kiri ini. Menghindar. Kamu mengekang diri kamu untuk nggak terikat dengan dia. Ya, kamu lihat sendiri di sini. Gimana dia terikat, matanya tertutup, nggak mau tahu, nggak mau dengar. Terus pedang di sekitarnya supaya orang nggak bisa mendekat gitu. Ada ketakutan di diri kamu. Kamu merasa bahwa tidak ada jalan lain. Tidak ada solusi lain, tidak ada pilihan lain yang bisa kamu dapat sebagai jalan keluar dari hubungan kalian berdua. Karena itu kamu memilih untuk membatasi diri kamu, mengikat diri kamu untuk tidak terikat dengan dia. Inilah tindakan yang kamu lakukan untuk menghentikan semua pikiran-pikiran yang mengganggu kamu. Teman-teman, ini aku bacakannya hanya general loh ya. Aku yakin setiap dari kalian yang merasa ini resonate, pasti ada alasan-alasan yang bisa jadi ya berbeda satu sama lainnya gitu. Jadi aku harap kalian jangan pernah merasa dijudge oleh bacaan ini. Yang jelas kamu memilih langkah seperti yang kamu lakukan itu karena kamu ragu. Kamu dilema seperti ya nggak tahu harus gimana gitu. Makanya bisanya menghindar. Ya, mungkin juga ada orang ketiga kali ya. Kamu punya banyak pilihan sih di hidup kamu ini saat itu. Sorry, aku geser dulu. Aku ngerasa kamu apa ya? Banyak pilihan ya. Ada orang ketiga di hubungan kalian dan kamu pada akhirnya harus memilih gitu. Dan ya itulah pilihan kamu. Yang sudah terjadi di antara kalian berdua, itulah yang kamu pilih. Bukannya kamu gak pengen untuk bisa tetap bersama dia, bersama orang di kiri ini, tapi kamu ngerasa ada bayang-bayang ketakutan, ada keraguan di setiap langkah kamu yang akhirnya tuh bikin kamu mundur lagi.
Yang kalau aku boleh bilang, mundurnya kamu itu tuh justru merusak kesempatan yang udah ada di depan mata loh. Tapi kalau aku coba untuk memahami pola pikir kamu, buat kamu, menurut kamu loh ya gitu ya saat itu, memaksakan hubungan yang ada tuh malah bisa menjadi bencana ke depannya. Nah, kamu gak siap dengan resiko ini. Sebenarnya seperti itu. Yang akhirnya tuh membuat kamu tuh mencari jalan aman. Itulah kira-kira situasinya beberapa waktu ke belakang. Kalau kita dalami lagi bagaimana situasi untuk kamu saat ini. Ini sepertinya sih ada kesadaran di diri kamu bahwa orang di kiri kamu ini adalah cinta yang kamu cari selama ini. Buat kamu, dia itu adalah cinta yang bisa membangunkan jiwa dan tubuh kamu. Dan kamu belum pernah mengalami cinta seperti ini sebelumnya. Kuat, mengakar. Mungkin dulu-dulu dia banyak memberikan jawaban untuk banyak pertanyaan-pertanyaan kamu tentang hidup. Kamu banyak belajar tentang kehidupan dari dia. Dan buat kamu ya, dia itu teman diskusi yang paling nyaman untuk kamu. Apapun yang kamu tanyakan, dia selalu punya jawabannya. Menurut kamu seperti itu. Ya kalau nggak berlebihan sih ya, ini kayak guru aja buat kamu. Banyak hal yang bisa kamu diskusikan soalnya dengan dia. Yang dibutuhkan di hubungan kalian berdua itu sebenarnya salah satunya adalah keseimbangan, harmoni, kompromi. Nggak ada hubungan yang sempurna. Apa sih yang kamu cari di sebuah hubungan? Kalau kamu merasa nyaman dengan dia, seharusnya bisa ada kompromi lah di antara kalian berdua. Gak perlu ada pertengkaran, gak perlu konflik. Asalkan kamu dengan dia itu mau bertemu di tengah-tengah, terus mencari jalan keluar bersama-sama, ya, bukan bertindak sesuai pikiran sendiri. Kalau kamu merasa dia itu adalah cinta yang kamu cari-cari selama ini, ya mungkin kamu nggak keberatan seharusnya untuk nggak menyerah dulu, untuk nggak keberatan untuk berusaha lebih keras dulu gitu. Kalau udah mentok ya udah gitu. Bukan melarikan diri dari masalah loh, ya. Di sini ada Knight of Cups. Dengan situasi yang ada seperti saat ini, nih aku ngerasa emosional kamu saat ini sedang nggak baik-baiknya. Kewalahan dengan tuntutan emosional dari situasi yang ada. Dan mungkin kamu udah terbiasa seperti ini. Setiap ada masalah kamu malah melarikan diri, kamu sembunyi. Buat apa? Kamu mau sembunyi sampai kapanpun, masalah itu akan tetap muncul untuk bisa kamu selesaikan. Percaya deh. Itu yang aku jelaskan di awal tadi tentang past life relationship. Selama kamu nggak bisa menyelesaikan dengan baik-baik hubungan yang ada, pola kamu akan seperti itu terus. Bolak-balik kamu akan diuji dengan hubungan masa lalu kamu sampai kamu bisa gentle menyelesaikan semuanya. Ya, coba selami lagi lebih dalam hati kamu, perasaan kamu, pikiran kamu. Selesaikan kekacauan di dalam diri kamu. Bukan lari, bukan sembunyi. Seringkali ya Tuhan itu memberikan kita rasa tidak aman, rasa tidak nyaman di dalam diri kita supaya apa? Supaya kita tuh terdorong untuk menemukan solusi. Supaya kita terdorong untuk percaya bahwa yang terjadi akan terjadi sesuai kehendaknya. Meskipun dengan cara yang gak kita harapkan. Mungkin juga kamu udah berusaha mendekati lagi nih orang masa lalu kamu ini. Tapi besar kemungkinan si orang kiri ini memandang kamu sebagai orang yang gak bisa dia percaya. Jadi langkah kamu pun akhirnya terhenti. Yang bisa aku bilang tentang ini, udah gak bisa main-main lagi. Mungkin ini udah saatnya kamu menentukan pilihan ya. Kalau kamu merasa ini stuck, gak ada jalan lain, coba keluarkan dulu awan dari kepala kalian.
Kalian diskusi baik-baik dengan orang di kiri. Kalau memang dia berarti buat kamu ya. Diskusi dengan cara yang baik-baik. Cari jalan tengahnya. Harus berkreativitas mencari jalan keluar. Banyak jalan menuju Roma loh. Kalau peribahasanya kan gitu ya. Jangan terlalu cepat menjudge sebuah situasi bahwa ini nggak mungkin, itu nggak mungkin gitu. Kamu belum berusaha, kamu sudah judge bahwa semuanya nggak mungkin. Kalau aku ngelihat sih ya, nih di tebaran kamu nggak melakukan usaha apapun untuk hubungan kalian. Pikiran kalian itu duluan ngawang ya, menjudge bahwa itu nggak layak untuk kalian. Nih, menjudge bahwa itu nggak layak diperjuangkan. Belum berusaha sudah mundur, sudah menjudge bahwa itu nggak mungkin. Usaha dulu, komentar mah belakangan. Jadi nggak bolak-balik keluar masuk hubungan. Yaitu kalau memang dia itu berarti buat kamu. Semua kan balik lagi ke diri kamu. Mau sampai kapan dengan pola seperti ini? Oke? Aduh, nih pesan tambahan buat kalian. Di sini ada be sportive. Make a genuine effort to show you care. Tuh. Tunjukkan kalau kamu peduli. Tunjukkan kalau kamu tulus. Kenali perjuangan yang sudah dia lakukan untuk kamu. Kalau memang dia berarti buat kamu, tunjukkan. Jadi dia juga tahu bahwa kamu memang memperjuangkan dia. Oke, itu dulu untuk kalian ya. Untuk energi percintaan Sagittarius. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.